Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ekonomi Kelembagaan yang beranggotakan saya Muhammad Faizuri. Selanjutnya ada Citra Nurlaya Putri, Galuh Dwi Ramasari, Meita Ayu Berliani, Wahyu Astia Ramadhani, dan yang terakhir ada Widya Utami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dalam video ini tentang tempat wisata yaitu Pagubugan Melung. Untuk lebih lengkapnya, silahkan simak videonya. Sebelumnya mau nanya, untuk sejarah wisata ini tuh awal mulanya itu gimana ya, maksudnya sampai ini tuh dibangun wisata kayak gini sampai namanya Pagubugan Melung itu awalnya gimana? Oh, ya, jadi Pagubugan Melung itu sebenarnya dulu ada batu besar di sana. Terus biasanya itu difungsikan untuk menyimpan padi. Batu besar dari bawahnya ada buat menyimpan padi itu loh. Seperti gubuk. Nah, itu. Nah, sejarah terbentuknya wisata dulu emang hanya sekedar selokan dari Pemdes ada inisiatif mau bikin wisata. Itu sih. Berarti ini kepemilikannya itu bukan pribadi ya? Bukan, kepemilikannya dari desa, cuma dikelola sama Bumdes. Lalu ada perbandingan pengunjung saat pandemi nggak, Pak? Ada. Gimana? Sebelum pandemi mungkin dibilang rame-rame. Kalau sekarang pas pandemi emang kita sempat kayak tutup tapi nggak tutup gitu sih. Jarang ada pengunjung lah. Untuk tiket masuk ada perubahan harga? Tiket masuk 2019 2020 kita masih 7.000. 2021 kita mulai 10.000. Sampai sekarang ya, Pak? Sampai sekarang. Kalau untuk pengelolaannya sendiri gimana ya? Gimana maksudnya? Maksudnya yang ngelola ini tuh dari masyarakat sekitar atau bagaimana? Ya, kalau pengelola kita semua dari masyarakat sini semua. Desa Melung. Apakah masyarakat turut Ikut serta dalam pengolahan ini? Iya. Turut serta. Kan lihat ya, maksudnya lumayan ramai ya Pak ya. Itu biasanya rata-rata dalam sehari bisa sampai berapa pengunjung sih gitu? Kalau dihitung rata-rata hari biasa atau hari Sabtu Minggu? Ya. Kalau Sabtu Minggu biasanya kalau dibikin rata-rata sih Sabtunya bisa nyampe 150, kalau Minggunya paling 300 sih. Kalau akhir-akhir ini loh. Kalau sebelumnya bisa Minggunya bisa nyampe 400, Sabtunya bisa 200. Kalau hari-hari biasa kalau paling sedikit sih berapa ya? 50 lah rata-rata lah. Kalau hari biasa. Tadi kan ada kenaikan tiket ya Pak. Itu masa yang mempengaruhi kenaikan tiket itu apa? Kita dari awal tiket dari awal kita hanya 2.000 kalau nggak salah. 2.000 sempat 5.000 terus 7.000. Nah, naik ke 10.000 itu kita perbanyak fasilitas. Kayak gazebo ditambahin, kayak kolam renang gitu. Jadi pengaruh dari fasilitas. Terus kalau misalnya untuk kayak padi-padi di sini, kalau misal dipanen gitu, itu hasilnya maksudnya kemana ya Pak? Masuk ke yang garap sawah. Ini kan sawah bengkok milik desa. Iya. Nanti warga yang garap itu ada sewa ke desanya, ke lurahnya. Ke lurah. Berarti nggak masuk ke dalam wisata ini ya? Enggak. Yang masuk ke wisata ini cuma tiket masuk, kayak sewa warung sama parkiran sih paling itu. Parkir ya. Ini kan wisata desa dari dana desa. Berarti diambilkan dari dana desa. Setiap tahunnya, tahun ini kemarin ada, cuma kan setiap tahun paling satu kali kan, nggak gede sih, paling berapa gitu kan.
dana desa modal utama. Ini untuk kayak wisatanya itu ada kan dari BUMDes ya. Itu ada kayak grup khusus nggak sih atau panitia atau CVPT gitu Pak? Enggak sih. Enggak, berarti ketuanya itu dari ketua BUMDesnya atau? Iya, ketuanya ketua BUMDes, cuma saya sendiri sebagai apa ya, bukan ketua sih, koordinator lapangan lah gitu. Terus untuk ini kan termasuknya udah terkenal ya Pak ya. Nah itu tuh awal mulanya cara promosinya gimana sih gitu bisa terkenal? Promosi awal kita pakai media apa ya, Instagram. Instagram sih. Instagram, Facebook. Kalau web kita ada, cuma web yang pegang itu desa. Dari desa. Sendiri. Kan itu di situ ada kayak kris gitu ya Pak. Ya. Pembayarannya lewat kris gitu ya. Itu awal mulanya bayar pakai kris itu gimana? Apa ya? Sebenarnya kurang sih menurutku ya. Karena wisatawan yang kesini juga Masih kadang pakai kadang pengennya nggak pengen ribet kan. Sebenarnya apa ya? Aslinya pakai QRIS lebih enak kan. Iya. Tapi orang kan nggak semuanya punya itu kan. Ini ya Kurang tepat. efektif. Oh ya kurang efektif. Terus ini kayak kan ini pengelolaan ini kira-kira di sini ada berapa orang maksudnya yang di sini loh karyawan gitu. Pengelola semuanya 5. Cuma kita kalau kayak biasa hari Minggu atau hari Lebaran kemungkinan rame. Kita paling apa ya, manggil kayak anak-anak pemuda sini lah buat ikut sini. Kalau yang setiap hari itu 5. Ada daya tarik dari, menurut Bapak tuh daya tarik wisata ini apa sih Pak? Daya tariknya kolam renang sih. Paling utama. Iya, paling utama. Sebenarnya juga apa ya, wisata ini kan wisata awalnya itu wisata edukasi. Cuma sampai sekarang belum pernah sih kayak ada edukasi dari misalnya kayak dari jenengan itu ke sini apa ya, nanam padi itu belum pernah ada mana. Kayak alih fungsi lah. Iya. Ya mungkin karena terkenalnya udah kolam gitu ya, pengen rekreasi kayak gitu ya, santai. Itu juga 2019 kita baru ramai karena kolam renang. Ini kan berdiri 2017 akhir. Udah 2017 udah lama ya. Lumayan. Berarti kolam renang terbilang baru ya Pak? Iya, 2019 sih. Almarin ini sempat tutup nggak sih Pak? Sempat tutup beberapa bulan, 3 bulanan pernah, 1 bulan pernah. Tapi ya apa ya, anak-anak tetap pada berangkat sih. Oh tetap berangkat buat ini ngelola. Iya. Kalau dulu kan yang pertama 2017 itu sempat rame, terus kita tutup, nggak dikelola sama sekali. Itu anak-anaknya pada pergi semua malahan. Kalau yang kemarin alhamdulillah kita masih tetap berangkat sih. Terus adanya wisata ini tuh berdampak nggak Pak sama masyarakat sekitar gitu? Tentang Alhamdulillah ekonomi misalnya. berdampak. Oh, berdampak. Berdampak baik atau buruk? Baik ada, buruk ada. Plus minus ya. Iya. Tetap ada sih, baik buruk. Kalau berdampak baiknya itu yang kayak gimana ya Pak? Berdampak baiknya ya mungkin nggak semua warga sini ikut jualan di sini sih ya. Ya beberapa ada yang ikut jualan di sini. Dampak buruknya mungkin apa ya, kayak orang desa Melung ini tetep lah, entah salah satu salah dua itu ada yang nggak setuju. Oh berarti masih ada yang nggak setuju ya Pak? Tetep. Udah sih Pak, makasih banyak ya Pak. Maaf loh Pak, udah jualan di sini udah lama Bu? Udah lama, udah hampir 4 tahunan. Berarti ini wisata Pagebugan juga udah lama? Udah lama ya, kan waktu ulang tahun yang kedua terus ada COVID kan udah datang terus. Terus untuk kayak pembukaan warung di sini tuh ada fee-nya nggak sih Bu, kayak bayar sewa atau bayar apa gitu? Ya ada. Kalau ini kan nyewa tempatnya itu kan Bangkok ya. Bangkok jadi ya kita juga misalkan lagi ada pengunjung misalkan warung agak ramai ya kita ngasih buat itu apa ya buat khas desa lah kayak gitu. Berarti ini seluruhnya sebenarnya dikelola sama desa ya Bu? Iya. Bukan milik perorangan gitu? Desa. Tapi kalau semisal kayak kemarin kan COVID, otomatis itu menurun apa nggak Bu? Ya jelas menurun banget. Iya, nggak ada. Kita kan tutup jadinya kan ya
seperti biasanya misalkan seharinya bisa dapat duit kan enggak. Pengunjung juga mungkin sepi ya Bu? Ya enggak ada sih, tutup ini, tutup total iya. Berarti pas corona benar-benar tutup total ya Bu? Nah waktu itu berarti Ibu maksudnya usahanya bukan jualan beragam? Cuman ngandalin Xiaomi, kalau Xiaomi kerja, kalau nggak kerja ya udah. Nah kalau boleh tahu Ibu aslinya apa Bu? Saya aslinya Widijaya, cuman suami saya orang sini. Ini mertua saya. Berarti sebenarnya dengan adanya tempat wisata ini sangat membantu masyarakat yang Iya, sangat membantu banget. Misalkan kan yang biasanya tadinya nganggur kan ada kayaknya kan jadi ikut apa kecipratan lah. Jadi alhamdulillah ya Bu. paling gitu aja Ibu. Oh, iya. Makasih banyak Ibu. Sama-sama. Selamat sudah siang. Siang pagi menjelang Cuman siang. memang suasananya mendung ya. Suasananya mendung di sini, adem ya Pak ya. Kan mau tanya, asal Bapak dari Saya dari Baturaden ya. Baturaden dekat berarti ya. Dekat, ya. Dekat. Yang menarik dari tempat ini apa sih? Ini saya kan baru pertama. Baru pertama kesini. Ya, Iya. penasaran. Kalau gaungnya kan di medsos kan luar biasa. Jadi saya hanya penasaran aja ke sini. Kalau yang menarik apa ya belum tahu karena ya apa namanya di medsos kan kelihatannya bagus menarik. Jadi penasaran ya dari ini. Hari ini kesini. Oke. Menurut Bapak dari yang ekspektasi kan lihat di medsos ketonnya Mbah gitu ya. Iya. Kelihatannya Mbah. Kesini terus menurut Bapak ekspektasinya itu terpenuhi nggak sih? Ya masih biasa sih. Masih biasa. Ya, belum ekspektasi saya tuh belum sesuai apa yang di medsos kan hanya dari pemandangan orang itu terus kemudian. Iya. Tapi kalau melihat view-nya itu dari bawah ke atas dari atas ke bawah itu tidak oke. Cuman memang ekspektasi saya itu tidak gambarannya tidak. Ini kan masih sangat bagus. Iya. Oke. Terus menurut Bapak dari pengelolaan mungkin dari fasilitas ataupun tiketing harga masuk menurut Bapak gimana? Kalau pengelolaan saya nggak tahu ya. Kayak apa? Kalau tiketnya standar. Kalau tiket ya standar ya. Standar. Itulah. Murah lah. Murah Mas. Kalau kita cuma ke kolam renang aja segitu kan masuk. Ini kan bukan hanya berenang tapi bisa menikmati pemandangan. Undangan ya. Ya, murah lah. Murah. Terus dari kayak kebersihan mungkin Sejauh ini sih bersih. Belum Nggak melihat kecil, sampah ya. sembarangan Iya. masalah kita ada. Sejauh ini. begitu Nggak tahu untuk kita kepagian atau gimana, tapi yang jelas sejauh ini dari tadi udah ke bawah juga dia bersih lah termasuk. Cuman yang kurang enak itu jalan masuknya itu. jalan masuknya. Kalau kandang ayam, Oh iya di depan itu ya. sepanjang jalan naik itu kan. Jalan itu yang kurang enak itu. Terus antara tempat parkir ke sini lumayan. Untuk akses ke sini bagaimana mengirimnya? Aksesnya sih mudah. Mudah. Memang jalannya kalau nggak biasa itu ya Lumayan ekstrim. naik ke turun terus jalannya ya pas kok lah untuk kendaraan persimpangan itu. Terus tapi ya indahnya sudah sambil menikmati pemandangan sendiri. Menurut Bapak ini wisata yang cocok untuk kalangan apa sih Pak? Ya bagi keluarga itu cukup kalangan keluarga ya mungkin anak keluarga yang muda juga ini cocok lah karena ada penampilan ya menengah ke bawah lah terus kemudian keluarga yang agak sudah lama juga ya menarik. Terima kasih Pak. Ya. Sekian dari kami.